الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر الأسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ngaji dan kajian kita di pagi hari ini dengan topik Kitabul Janaiz, yaitu kitab pembahasan yang menerangkan tentang janaiz, jamak dari jenazah, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Hadis yang ke-434. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Akthiru dzikra hadhimil ladzati al-mauti. Akthiru, perbanyaklah. Ini perintah. Perintah, fi'il amr. Akthiru, perbanyaklah. Perbanyak. Zikra, ingat, mengingat. Hadimil ladzat, sesuatu yang bisa hadim, memutus, menghilangkan al-ladzati, yaitu kenikmatan. Ladzat ini kenikmatan. Kemudian diderivasikan ke dalam bahasa Indonesia jadi lezat. Lezat kira berasal dari bahasa Arab. Lezat, lezat, lezat. Bahasa Indonesianya apa? Lezat, lezat nikmat. Bahasa Inggrisnya delicious, jadi lemak, kobesah. Can maturan kobeha lah, kobesah. Lah ini kan lezat. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia hilang, putus, lenyap. Siapa yang melenyapkan? Al-maut, yaitu kematian. Nikmat apapun yang kita rasakan dan itunya. Nikmat makanan, nikmatnya kehidupan, nikmatnya harta, nikmatnya keluarga. Semua nikmat yang kita rasakan putus dan hilang ketika datang yang namanya maut. Tak kira bedereng mateng akan soto boleh. Tak kira bedereng mateng akan sate, sopo. Tidak ada orang mati merasakan nikmatnya keluarga, sopo putus pun. Suami dengan istri, istri dengan suami, suami, keluarga, bapak, ayah, orang tua dengan anak, putus semuanya. Siapa yang memutus semua? Al-maut, kematian. Oleh karena itulah ini perintah akthiru, perbanyak. Bukan hanya sekedar ingat. Tetapi epobunya, nyaman epobunya, kau tu sering kali ingat akan kematian. Kenapa disuruh ingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika kita ingat bahwa kematian datang, maka kematian itulah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan selanjutnya. Jadi kematian ini kata tante abe aneka. Kontrak di kehidupan dunia sudah habis, akan kembali kepada kehidupan yang selanjutnya. Jadi bodoh jenjang-jenjangnya kehidupan nih kan. Apa dia boleh dekat kehidupan yang selama-lamanya. Disitulah napanya penentu kebahagiaan dan kesenangan kita. Nah, awalnya bodoh dengan ekopur gak ada. Engkau pur fokus, dan kau pur tak fokus. Itu penentu kita.
Muka-muka kula pun panjenengan terus saya banyak amal ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala hingga datang yang namanya kematian. Jadi tak bisa kula pun panjenengan buru, tak bisa. Jadi pun datang kematian elang nikmat. Makanya jangan terlalu cinta kepada nikmat yang ada di dunia. Kita harus memburu kenikmatan yang hakiki. Di mana kenikmatan yang hakiki? Di mana? Kenikmatan di jannah, yaitu di surga. Kenika kenikmatan, jadi pun ngejar kenikmatan, waduh kok besar. Kenikmatan yang itunya sang nikah, jauh dibanding kenikmatan yang suarga. Khalidina fiha, kita akan kekal di dalam surga itu. Ya Allah. Sebaliknya, mun manusia berada di neraka, khalidina fiha, dia akan kekal juga di dalamnya. Nauzubillah. Kemuka berselamat dari apa neraka. Kemuka berselamat. Dan ini kaki, ya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, wa an Buraidata radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Buraidah, ya, radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabini, rawahu thalathatu wa sahhahu Ibnu Hibban. Napa debun Kanjeng Nabi? Al-mu'minu, adapun orang yang mukmin, orang mukmin ini orang seiman. Yamutu, orang mukmin itu yamutu mati, wafat bi'araqil jabin, ada keringat di dahinya. Al-jabin ni kadai. Ni kata dena orang mau mati ngibo iman, takut beda keringatnya iman. Ngibo iman ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kini kata dena lagi. Nikah hadis nikah sahih, rawahu ats-tsalatsatu, diriwayatkan dari tiga yang kita dinto riwayat, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan sahih di dalam Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Hibban sahih nikah hadisnya. Jadi tanda-tanda orang mati dalam keadaan ngibo iman, nikah di dahinya, di jabinnya, bi araqil jabin, ada apa? Keringat. Beda keringat. Kekep iman. Iman. Mukmin beda keringat. Ya tapi jangan digeneralisir, tak usah kakebay napanya mana evaluasi orang lain. Kan pada orang yang tekuk ni, mata ada keringat tak, dia tak ngibu iman. Ya, cuma tahu lah. Ini kan salah satu tandanya. Tanda-tanda orang mukmin wafat ketika dintona beda keringat. Jabin. Dahi ini kan bahasa Arabnya al-jabin, yaitu dahi. Lah dengan kanjan. Lah ada keringat, ada keringat. Ketika orang mukmin. Lah. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال, diriwayatkan dari Abi Sa'id, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum, laqinu, bimbinglah, ajari. Saya kocak talqin. Talqin nikah membimbing, mengajari. Lakinu, talqinlah, ajari. Saya kocak talqin artinya ngajari. Bimbinglah, ajari, pandulah, mautakum, orang yang mati di antara kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kepada dua cara nalken. Nalken yang kika dinto ebaktona sebelum wafat, sakaratul maut. Yang kedua talqin ebaktona, orang itu ada di alam kubur. Beda dua ni kaki. Lakinu. Makanya ketika ada orang yang mau wafat, detik-detik wafat, kula panjenengan harus ada di samping orang sepuh kita, di samping orang yang dikasihani kita, pandu, lakinu, ajari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beda cara nalken, tak ben sarung benalken. Ki beda anu la ilaha illallah, ngucap pak la ilaha illallah bulan 4 kali tak ngucap, ben kopok pak lah ampun, tak usah tak kerana la ilaha illallah ngucap ring cerengan, tak usah.
nalken ni cek takar libeli 3 kali kenika cukup la ilaha illallah. Setelah itu berikan mayit kenika untuk mengatakan. Tetapi lagi-lagi orang sobung omor apa kata kebiasaannya lagi Imam Sibli orang ahli ma'rifat ahli zikir kepada Allah wafatnya beliau mengucapkan Allah Allah Allah. Orang mun ahli zikir wirid Allah 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 wafat lah lagi karena nyatu pun ke Gusti Allah. Tetapi talkinna talkin la ilaha illallah maka kemudian talkinlah sesuai dengan kebiasaan orang kenika. Lah noro orang kenika la ilaha illallah akan ikut lah nikah. Rawahu Muslim nikah diriwayatkan oleh Imam yaitu Muslim. Karena di dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, wa an Maqil bin Yasar, Maqil bin Yasar. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Iqra'u ala mautakum." Bacakanlah atas orang yang mati di antara kalian Yasin, yaitu surah Yasin. Bocah surat Yasin ni. Kong langkong sak belum wafat, sak belum mau wafat, nazak baca surat Yasin. Beda pulai baca surah Ar-Ra'd. Lah, surah Ar-Ra'd, surah Yasin 2 kenika. Jadi orang monusara, artinya benisara gak bisa. Benisara, cet menunggu datangnya kematian. Beni, jadi koma dan benisara. Yang menunggu datangnya kematian epakon maus kenika surah Ar-Ra'd dan surah Yasin insyaallah epa kempang proses sakaratul maut proses nazak ketika epa kempang ben Gusti Allah surah Ar-Ra'd dan surah Yasin baca kenika nah maus ki wa an ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kika itu masuk ke rumahnya ala Abi Salamah ke rumah Abu Salamah bektana Abu Salamah ni ka sobuk omor wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu kemudian kanjeng Nabi memejamkan mata Abu Salamah sesobung tapi mun bada orang sesungguh Allah panci dengan langkah pertama mari nazak Allah misalnya Allah pas sobu pejamkan matanya napa tebun kanjeng Nabi thumma qala kemudian Rasulullah bersabda innar ruha idza qubida ittaba'ahul basar sesungguhnya orang yang mati ruhnya itu mengikuti pandangannya. Jadi ruh nikah dari kanja. Coba orang sobung umur tinggal nih. Keronoro. Jadi ruh lepas mengikuti pandangannya. Lah. Makanya sebelum orang nikah enazak dia akan fokus kepada satu titik. Nah, makanya pada hadis lain jangan ganggu ketika orang sakaratul maut. Dia akan melihat satu titik pandangan. Nah, kemana dia akan mengikuti pandangan itu? Maka dalam hadis lain seputaki ketika sakaratul maut detik-detik orang wafat meninggal dunia dia akan dipertontonkan dan melihat di mana tempat akhir hayatnya kelak di akhirat. Jadi boleh panangale, boleh suara kepaki, boleh nang neraka itu ngale, boleh hadis ini. Dan dalam hadis seputaki. Timina kadung susah kadung beruk makanya orang-orang sakaratul maut biarkan dia melihat titik-titik terakhir perjalanan hidupnya dan itunya. Dan ini lagi. Jadi melalui pandangan, ruh itu keluar melalui pandangannya. Jadi dari kain tok ruh keluar. Maka norok kadang dengan mati. Kadang enggak nikah. Norok melalui pandangannya keluar roh dari atas. Nah ini lagi. Nikah pun kula pernah membuktikan ya tidak berapa kali cuman ya pernah membuktikan bahwa ruh kenika melalui pandangan orang yang mau meninggal keluarnya keluarnya. Nah kemudian betul kenika caretana
Abu Salamah sesobung omor sahabat kenika pas eta kuban Kanjeng Nabi pas Rasulullah ada bu eruh itu keluar menerui pandangannya. Jadi mangkana kau tutup. Nah, kadang kan nggak nikah. Beni mancelak, beni. Kurang mancelak beni apa? Karena norok pandangan. Ngabes eruh maksudnya. Orang kira ngabes eruh. Pas tak ada. Kan tak mungkin nggak nikah boleh. Ya mun abad berarti tak mati kan ki. Dah, kan tak mungkin lah. Cek lah, cekak elang kan kadang nggak nikah. Tak bisa medem boleh. Ya mungkin medem berarti beni keluar ketika roh nagi pun bisa medem ki. Nah, tak medem lah. Mangkana kau tu to. Nah, kenikah. Jadi anak pemak kau tu top menring mati kan roh kenikah lebet nikah. Norok. Jadi pas pandangan tak bisa nutup boleh karena pun tak ada. Jadi kekuatan manusia pada dengan eruh, wanrun tak ada. Lah ni kaki. Mungkin pada orang mati mas nak dia boleh. Ah tak ngater aja lagi. Berarti odik kan. Gila. Enggak lah. Berarti harus ditutup. Nah kemudian pas nangis pas fadajja nasun min ahlihi. Kemudian rame mas, orang rame nang keluarganya Abu Salamah nangis tangis dan sebagainya. Pas Rasulullah debu faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah engkau berkata, berbuat apapun di tempat ini kecuali kebaikan. Cek sampai nangis ni aduh cek sampai. Kenapa? Karena fa innal malaikatu tu'minu ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat di samping ini mengamini apa yang keluar dari lisan yang ada. Makanya apa fokus mun beda orang mati fokus semua kepas Kanjeng Nabi atua bas. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, sapora aki tu sana Abu Salamah ya Allah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkat derajatnya ya Allah Abu Salamah ya Allah. Wafsih lahu fi qabriki ya Allah. Ben paluas ya Allah. Alam kubur ya Allah. Wa nawwir lahu fihi ben patera di dalam kubur ya Allah. Lah nikah. Coba. Anika tua secet epakon ben Kanjeng Nabi mun beda orang mati. Cek orang cerengan. Nah, nikah berasal dari keluarga sering cerengan. Nah, nikah cet bade lambok mon. Iki nyaman orang keluarga nangis biasa, tapi kenika lepas Mas. Mare nangis pas tua eki Mas. Tua eki anapa? Karena kenika tempat kenika malaikat mengamini kemudian pancen boleh nangisnya mana orang keluarganya kehilangan nangis tetapi di balik tangisannya atua karena malaikat mengamini lah mon pas coba banyak agriungan nikah boh mengamini makanya tidak boleh makanya bodoh malaikat atua ya Allah mon tak bisa cak maturan cak Arab cak matura ya Allah samora aki almarhum kak dinto sebutnya man patengki derajat ya Allah panuwas kubur ya Allah, patera dalam kubur ya Allah. Lah ni kaki ceweki tutup aib ya Allah. Lah ampun lestari. Ketika saya jadikan jengah, Nabi itu tiba ada cara nah. Jadi orang yang sombong umur beda cara nah. Jadi panjenengan mon melihat orang sombong umur tekuk yang kita tahu matanya ditutup kemudian doakan. Kenika caranya ki tutup pas dua. Coba ada tutup mana Allah, tutup pas dua. Ini kasih ajari dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nikah banyak barakah manfaat bagi kita. Moga kita sering-sering kali mengingat kematian akan pentingnya mengingat kematian dan kita kelak akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ngereng babenya amal, babenya Allah kau kefokusan, kematian tidak tahu kapan datangnya dan ketika datang tidak bisa kita membendungnya. Pasti kita akan mengikuti ajal itu. Muka-muka edakan akhir-akhir hayat kita kula ban panjenengan wafat dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.